warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Wilujeng siang. Wilujeng siang ini, Bu. Sebelum kita melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2 ini, perkenalkan saya untuk memperkenalkan tim ses ini, yaitu saya, Bu Heni Purwaningsih selaku pengamat, kemudian beliau, monggo, Bu Suyanti selaku coach, monggo. Dan saya Arjono sebagai coach. Ya. Ya, sebelum kita mulai, saya selaku pengamat, kita akan ngobrol dulu ya kepada Bu Yanti sebagai coach. Pada pertemuan ini ada beberapa hal yang mau saya tanyakan terkait bagaimana rubrik penilaian percakapan coaching yang akan kita gunakan, kemudian kompetensi coaching dan juga bagian kompetensi mana yang akan dikembangkan oleh Wiyanti sebagai coach. Nah, yang pertama untuk rubrik penilaian yang digunakan adalah kita menggunakan alur TIRTA, ya. Ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Nah, itu yang pertama. Kompetensi coaching apa yang ingin Wiyanti kembangkan pada pertemuan kali ini? Untuk ada tiga kompetensi, Bu, yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, ya. Kemudian yang kedua itu adalah sebagai pendengar yang aktif, dan yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, nah dari ketiga kompetensi tadi, bagian mana yang Wiyanti ingin kembangkan? Yang ketiga, saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Jadi nanti bisa memantik. Ya, oke ya. Nah, dari poin yang Ibu pengen dikembangkan tadi, pertanyaan berbobot. Nah, indikator apa yang akan tercapai dari ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Wiyanti tadi? Indikatornya apa dari pertanyaan berbobot tadi, Wiyanti? Indikatornya adalah ketika saya mengajukan pertanyaan, saya sebagai coach nanti saya bisa mengarahkan coachnya untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, memantik munculnya ide-ide baru. Oh ya, oke. Nah, saya catat ya, Wiyanti ya. Saya sebagai pengamat saya catat ini. Jadi selaku coach dengan menginginkan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach, dan nanti segera muncul ide baru dari beliau. Seperti itu ya? Yes. Nah, oke. Berarti mari kita mulai coaching kita pada sore hari ini. Siang apa sore ini? Ya, menjelang. Oke, sore menjelang siang. Ya. Kepada Coach Ibu Yanti dan kepada Coach Bapak John, waktu dan tempat kami persilakan, monggo. Terima kasih. Ya. Saya sebagai coach dan Pak Parjono sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Pak Parjono? Baik, bahagia, senang. Ya, alhamdulillah. Kabar Ya. anak-anak bagaimana? Kabar anak-anak baik. Ya, cuma ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan biasanya. Ya, diiringi alunan ini ya, melodi yang indah di Oh, belakang iya. kita gemitik Ya, air air, mengalir, kita ya. bisa refreshing sebentar, Ya, ya, yes, biar yes. kita tetap full fokusnya ya. Yes, ya. Oke, di sore hari ini kita akan ngobrolkan sesuatu. Kira-kira adakah hambatan ketika pembelajaran, Pak John? Hambatan yang berarti itu sebenarnya tidak ya, cuma dalam pembelajaran yang saya laksanakan itu ada keadaan yang luar biasa ya, ketika saya menjelaskan dengan berbagai media, Ya, kemudian berbagai metode, kemudian yang kemarin ya, yang kemarin itu saya kan sudah menjelaskan, oke pakai Canva, oke referensi lain pakai internet, browsing, ya PowerPoint yang kami coba, video juga saya sampaikan. Tapi yang mengkritik di pembelajaran itu ada beberapa anak, nggak banyak sih, beberapa Ya. dari 36 siswa ya cuma ada 3 atau 4 anak yang melakukan kegiatan-kegiatan yang saya pandang itu adalah super acting ya. Ketika dijelaskan main sendiri, peralatan alat tulis, Oke. lempar-lempar atau Iya. apa, ini hebatnya. Ya. Hebatnya itu ketika saya tanya, kok paham, ngerti Iya. ya, materi apa yang sudah saya sampaikan. Berarti Cuma gini, masalahnya gini, bukan tujuan pembelajarannya itu sampai atau tidak,
ketika anak itu yang super hiperaktif ya, Ya. itu melakukan sesuka dia, itu kan mengganggu. Yang mungkin pengennya ketika belajar itu nyantolnya kalau serius. Ya, Itu tapi Bu masalahnya. ngomong-ngomong berarti ini tadi kan udah ada hambatan pelajaran Ya, ya, Fajar ya. itu. Berarti untuk sore hari ini kita kan ngobrol-ngobrol santai, slow santuy. gitu. Oh ya, Nah, oke. tujuan pembicaraan di sore menjelang sore ini kira-kira apa yang ingin Pak Parjono dapatkan dari pembicaraan ini? Gini Bu, saya berharap tujuan pembelajaran yang saya laksanakan kepada anak-anak itu, satu, materinya dipahami oleh anak. Kemudian dalam pelaksanaan itu, dalam kegiatan pembelajaran timbul aktivitas-aktivitas yang menunjukkan profil pelajar Pancasila. Ya, Kemudian unsur perasaan Pancasila kan macam-macam, ada unsur gotong royongnya, menghargai orang lain, kemudian cara berpendapat kepada orang lain tanpa menyinggung, bagaimana mengerut pada teman lain yang merasa kurang. Nah, demikian. berarti tujuan dari pembicaraan kita sore ini lebih kita mencari solusi yang terbaik atas anak-anak yang hiperaktif itu, Betul sekali. supaya mereka tetap memegang P5 seperti Ya. itu ya. Oke, next ya. Kemudian gimana menurut Pak Parjono sendiri, gimana caranya mengajar yang bagus ya menurut Pak Parjono supaya ini bisa terrealisasi bisa Ya Bu. mengatasi Oke. ini. Masalahnya kan bagaimana anak-anak yang hiperaktif itu dialihkan pada suatu kegiatan sehingga tidak mengganggu pada anak-anak yang pengennya belajarnya itu situasinya serius. Ya. Nah, gini Bu, misalkan ya kami berpikir bagaimana caranya gitu. Misalkan gini, saya akan mencoba anak-anak itu agar paham apa yang dipelajari dari tahapan pemahaman materinya Ya. sampai aktualisasinya, Ya. sampai hasil nyatanya, Ya. dan tentu saja adalah menghasilkan. Ya. Nah, Ada ini produknya, nah, ya. ada produknya. Nah, ini rencana saya anak-anak itu nanti saya bikin kelompok. Ya. Nah, mungkin ya bagaimana ya kelompok yang nanti kita buat ya beberapa kelompok. Nah, itu untuk belajar materinya itu asik Bu. Materinya adalah dampak informatika pada aspek ekonomi dan hukum. Nah, ini nanti kami buat adalah kelompok belajar, kemudian nanti anak-anak karena harus kontekstual, maka saya minta anak-anak untuk berkunjung pada badan-badan usaha yang ada di sekitar sekolah. Itu bersama anak-anak yang hiperaktif tadi yang Iya, tadi ya. gitu. Itu masuk kelompok berarti Iya, ya. gitu. Oh, gitu ya. Nah, nanti orientasinya adalah anak-anak survei. Survei Ya. ya. Survei, kemudian anak-anak menggali potensi yang ada pada usaha-usaha itu, hal-hal apa, orientasi lagi, hal-hal apa yang bisa dikembangkan oleh masing-masing usaha. Di sana kan ada Alfamart, Indomart, itu contoh penggunaan IT di bidang ekonominya. Ya. Kemudian ada pom bensin, kemudian ada ruko, ada pasar tradisional. Ya. Nah, itu satu, anak-anak bisa belajar bagaimana teknik untuk berpemasaran, marketing. Kemudian bagaimana teknik penawaran di media sosial, E-commerce ya. e-commerce. Ya. Terus Oke. bagaimana nanti anak-anak itu bisa melakukan aktualisasi, misalkan jual beli online. Nah, Ya. ketika jual beli online itu pasti nanti menghasilkan namanya produk. Ya. Apa produknya? Ya keuntungan Ya. dari selisih beli dan jualnya. Ya. Dan nanti kami coba, memang ya berat untuk melakukan presentasi masing-masing kelompok itu. Terus kemudian sekarang kan pembelajaran sudah mulai berjalan ya, Ya. Pak Jon ya. Ya. Kalau Pak Jon sendiri merasa bagaimana? Kan kalau kita mengajar itu kan ada levelnya ya. Ya. Juga levelnya 1 sampai dengan 10. Ya. Kira-kira Pak Jon menilai pembelajaran yang sudah berlangsung di Pak Jon sendiri itu sudah di angka berapa?
dengan anak-anak ini mempelajari ini? Ya, kalau karena saya sudah menggunakan berbagai media, Ya, sama anak-anak itu sebenarnya paham betul. ya, Nah, cuma saya lebih lagi untuk mengaktualisasikan harus hasilnya ada programnya. ya. Sebenarnya ya sudah 7 lebih. 7 lebih Ya, ya. sudah Mungkin 7 ini lebih. adakah sesuatu atau target yang Ya. bisa dilakukan atau targetnya Pak John itu kan tadi levelnya 1 sampai dengan 10. Iya. Kira-kira Pak John ingin naik berapa tingkat? Di angka berapa nanti targetnya kira-kira? Ya paling tidak itu 2 sampai 3. Artinya ya 9 sampai 10. Ya. Jadi anak-anak itu secara emosionalnya itu juga apanya sesuai Ya. itu ya ramah tamahnya, menghargai orang lain, cara berkomunikasi, kemudian sopan santun, unsur gotong royong, yang lebih lagi dia mampu mempraktekkan apa yang dipelajari ke dalam kehidupan sehari-hari dan produknya menghasilkan, dan itu artinya apa? Menguntungkan. Ya belajar nyata dan berpenghasilan gitu. Oh, berarti ketika untuk mencapai target 9 atau 10 tadi ya Pak John, sembari kita mendengarkan alunan melodi yang sangat indah Ya, ini ya, air. ini kan membuat ayam kita jadi Ya, punya oke. apa ya ide-ide baru. Kira-kira strategi apa yang dilakukan oleh Pak John supaya menaikkan dari angka tinggi ke 9 10 saat ini? Oh ya, Ini ada alunannya ya, aduh ya Allah ini keren. ya ini saya akan mencoba dari hanya belajar di dalam rumah, Ya. kita coba untuk beralih cepat Oh, ke dalam kisah nyatanya orang itu melakukan usaha. Nah, oke. nah, kemudian di situ anak-anak memahami tentang interaksi antara pembeli, penjual, kemudian efek lain. Nah, juga demikian. Kemudian, nah ini Bu, pasti saya itu nanti tidak mampu lah untuk bisa sesuai target secara keseluruhan tanpa bantuan Bapak Ibu guru yang lain. Nah, itu Oh gitu iya. ya. Berarti Itu gimana? ngomong-ngomong ini kan ada pasti ada kerjasama dengan guru yang lain Ya. gitu ya. Ada kolaborasi. Tapi kira-kira kalau ingin membuat targetnya seperti ini, kira-kira waktunya bagaimana? Waktunya bisa memadai? Saya kira bisa Bu, karena satu secara konsep materi itu sudah saya sampaikan. Kemudian tinggal konteks nyatanya ada, anak itu terjun pada kisah nyatanya bagaimana orang itu melakukan usaha. Tapi Sebenarnya itu anak-anak juga mau kan terjun ke dunia nyata ya pastinya ya. mau karena ya. pasti di antara anak-anak itu di rumahnya melakukan, Apalagi- dia punya usaha Iya, macam-macam apalagi gitu. kalau ada menghitung mencari laba ya, itu udah kecep banget ya. Iya. Kemudian sekarang, next ya. Kemudian sekarang saya mau tanya ini, kira-kira rencana Pak John itu tadi kan strateginya Iya. ya, mau membuat berbentuk tekstual dunia Iya. nyata. Iya. Rencana aksi yang apa itu yang mau beneran dilakukan, step yang pertama kali itu apa? Gini, tentu saja saya melakukan kegiatan ini karena di luar sekolah, di luar kelas, itu pasti harus secara prosedural, saya harus berkomunikasi ke pihak sekolah secara keseluruhan, yaitu Bapak Kepala Sekolah. Kemudian teman-teman saya yang saya ajak, karena Bu, anak-anak membuat kegiatan itu dan harus melaporkan alias presentasi antar kelompok, Ya, itu harus bikin laporannya, ya, ya, teksnya, ya. kemudian bikin videonya, kemudian bikin alur cerita naskahnya, kemudian laporan pasti ada angkanya, ada minimal grafik Ya. atau bagan untuk memudahkan orang lain melihat ini Memahaminya, tingkatannya itu berkembangnya seperti apa. ya. Nah ini tentu saja saya harus berkolaborasi dengan, karena harus bikin laporan yang benar, saya dengan minta bahasa Indonesia. Karena harus menghitung angka-angka yang mungkin, grafik yang mungkin kecil dan rumit, berarti saya butuh guru matematika. Ya. Karena saya harus memastikan dampak ekonominya itu bagus atau tidak, mempunyai target capaian sesuai atau tidak. Saya tentu harus komunikasi dengan Bu Yanti, karena bidangnya Bu Yanti ekonomi. Iya. Dan lagi, Bu. Poinnya ya.
yang lebih detail lagi itu yang masalah dampak informatika di bidang hukum. Nah itu bagaimana anak-anak menggunakan teknologi informasi, menggunakan media sosial, atau cara mereka marketing menggunakan e-commerce, tapi tidak kena jeratan hukum karena hanya sekedar beberapa kalimat yang mengandung salah. Nah demikian Bu. Berarti tadi kendalanya karena ini ada prosedurnya, mungkin aja akan memakan waktu ya prosedurnya. Ya. Kemudian ini panjenengan juga akan berkolaborasi dengan beberapa guru ya. Ini Ya. luar biasa sekali. Nah kemudian saya mau tanya lagi ini, kira-kira untuk membuatnya ini adalah event pertama kali atau untuk yang kedua kali atau ketiga kali? Ini baru pertama kali. First time ya, first time. Baru Ya. pertama Kalau kali. first time, kalau Ya. first time, ya. Kalau first time berarti saya simpulkan bahwa di sini Pak John akan membuat anak-anak yang hiperaktif tadi, Ya. mereka itu ingin supaya bisa masuk ke dunia nyata, mendapat mereka bisa betul. usaha, Ya. e-commerce seperti masuk ke ekonomi digital ya. Ya. Nah, itu luar biasa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Ya. Nah, kalau begini saya mau tanya lagi, kira-kira adakah mungkin ada teman yang mungkin yang bisa menjaga atau mengingatkan Pak John bahwa ini waktunya loh, ini loh apa yang mungkin bisa membantu? Oh ya pasti Bu. Untuk kegiatan ini bisa berhasil karena pasti ada ukurannya. Ya, Ya, ukurannya misalkan target minggu depan itu adalah anak-anak outing class untuk melihat peristiwa yang terjadi pada bidang-bidang usaha di sekolah terdekat. Kemudian minggu berikutnya itu harus presentasi. Nah, ketika harus presentasi itu kan macam-macam. Di samping dokumen yang anak-anak itu siapkan pada waktu melakukan kunjungan di tempat usaha, dia juga harus menampilkan dengan berapa bahasa mereka kepada kelompok lain, sehingga kelompok lain itu dipastikan persepsinya sama dari apa yang disampaikan dari kelompok yang melakukan presentasi. Nah, ini butuh beberapa guru loh Bu, yang kita libatkan. keren ya ini berarti ya. Aduh, pertama kali langsung melibatkan banyak guru ya. Wah, keren Iya. sekali. Berarti kalau boleh saya simpulkan di sini permasalahannya dari Pak Parjana ini di mana pembelajarannya mengalami masalah ketika ada beberapa anak Ya. itu yang sedang mereka mempunyai energi yang luar biasa, mereka Betul, bisa dikatakan betul. hiperaktif, kemudian diakomodasi sama Pak Parjono membuat strategi mereka akan diajak masuk ke dunia nyata ya, Ya, oke, untuk gitu. masuk ke ekonomi digital berarti ya, Betul, dengan ya. berkolaborasi dengan guru-guru yang lain dan kira-kira nanti dilakukan 1 minggu yang akan datang. Oke, Betul. berarti otomatis apa yang kita lakukan ini tadi sudah sesuai dengan tujuan awal pembicaraan kita ya, mencari solusi anak-anak yang beraktif ya Pak ya. Oke, berarti Ya, demikian. nah sekarang kalau ini pertama kali ya saya mau mau tanya dulu, Ya. adakah perasaan yang mungkin atau ada kendala yang lain seperti itu adakah? Kendala pasti nanti di perjalanan ketika kita melakukan targetnya apa, Ya, pasti ada kendala. itu ya. Ketika ada kendala berarti harus berpikir bagaimana strategi untuk menyelesaikan masalah. Oke, berarti ada semangat ya, Masya Allah, Ya, keren. gitu. Berarti oke. Nah, karena ini tadi kan sudah match ya, kita tadi kan ngobrolnya dengan ini alunan musik Ayo. alami ya, kita Iya. juga udah fresh. Nah, apa Jono berarti kan kita match ya dengan santai ini tadi, Iya. kita dapat solusi yang terbaik dan akhirnya bagaimana perasaan Pak John setelah dapat solusi ini gimana? Aduh, Saya pikir mantap sekali. Nah, alhamdulillah. semangat Ya. untuk melakukan hal-hal baru. Dan ini karena saya melibatkan beberapa Bapak Ibu guru secara tidak langsung, menurut pendapat saya, Bapak Ibu guru tadi pasti akan tertarik karena mendapatkan sesuatu yang baru. Dengan dilibatkan itu secara tidak langsung dia juga akan pasti belajar mengamati tentang peristiwa kejadian, anak melakukan observasi, kemudian menampilkan hasilnya, kemudian melihat anak-anak berpresentasi, Ya. pasti itu nanti
berdampak baik pada guru yang berarti lain. bahagia dan mempunyai tujuan selanjutnya mau praktek baik, berbagi praktek baik ya Pak. Iya. Masya Allah, Betul. keren banget Betul. ya. Oke, demikian perbincangan sebentar ini ya Pak Parjono ya. Ya, Karena ya. kita diiringi alunan yang luar biasa Ya. dan semoga bermanfaat dan semoga lancar. Ya, amin Bu Yanti. Saya syukur terima kasih dengan dikasih pertanyaan. Berarti mendewasakan saya untuk berpikir keras mencari solusi apa yang menjadi kendala saya di waktu belajar dengan anak-anak lain. Kita sama-sama belajar. Iya, iya, terima Pak kasih. Jono. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih. demikian tadi praktek coaching dari Yanti dan Pak Jon. Alhamdulillah Pak Jon sudah menemukan solusi terbaik ya Pak. Sampun sudah. Ya, oke, alhamdulillah. Nah, sekarang kita ini Bu Yanti terkait dengan apa yang sudah Bu Yanti sampaikan tadi bersama Pak Jon, Mas coaching kita di sore hari ini ya. Oke, saya mau nanya kan ini apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching tadi? Apa indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan? Ya. Dari awal tadi saya sudah ngatur indikatornya adalah ada 3 kompetensi ya. Tapi saya lebih yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi yang ketiga, yaitu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ketika saya mengajukan pertanyaan yang berbobot, ternyata bisa memantik coach saya menjadi lebih termotivasi, beliau jadi tambah semangat untuk memajukan dirinya sendiri dan memajukan pendidikan di sekolahan. Ya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan apa yang sudah saya amati selama saya menjadi pengamat di sini tadi ya bersama Pak Jon dan Bu Yanti tadi. Secara garis besar dari percakapan penjenengan tadi berdua itu sudah jelas dan sangat menuntut, sudah menggunakan alur pintar. Sudah ada tujuannya juga sudah ada, identifikasinya sudah ada. Tadi tujuannya apa Pak? Tujuannya adalah ingin mengembangkan anak-anak yang hiperaktif tadi ya, biar mereka tetap bisa belajar dengan baik seperti itu ya. Kemudian ada identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kayak tadi ada kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang banyak sekali tadi, itu merupakan sesuatu hal yang sangat sesuatu yang sangat memotivasi sekali untuk perkembangan pendidikan ya Pak ya. Kolaborasi Pasti, gitu ya. Oke. Nah, kemudian dari coach sendiri tadi dan coaching dari Pak Jon dan Bu Yanti ada respon yang sangat cepat gitu. Respon yang asik gitu. Responnya sangat cepat dan bisa berjalan dengan nyaman, apalagi kita berada di suasana yang seperti ini gitu. Asik sekali gitu. Nah, jadi semoga nanti dari perbincangan ini bisa melahirkan ide-ide baru yang memajukan pendidikan di Indonesia. Amin. Nah, satu lagi Bu Yanti, terkait dengan kompetensinya ini dengan kembangkan tadi berdasarkan dari coaching yang dilakukan. Kompetensi tadi yang ingin dikembangkan adalah pertanyaan yang berbobot. Ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Apakah sudah dilakukan dengan baik? Menurut saya sudah melakukan dengan baik, cuma saya memang butuh latihan kembali karena saya masih belajar. Jadi saya sebagai coach saya ingin menjadi coach yang lebih baik lagi. Jadi saya ingin tetap belajar lagi karena kita bisa sukses itu karena kita bisa latihan terus. Oke. Ya, oke, terima kasih. Kalau dari sini berarti saya memberikan, kalau dari level 1 sampai 4 itu coach saya berikan level 4. Oke, tepuk tangan untuk Bu Yanti. Oke, demikian sesi kita pada kali ini bersama saya pengamat Bu Purwaningsih, bersama coach kita Bu Yanti, kemudian bersama coach kita Pak Jon. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten Bapak Ibu. Wilujeng sonten. Sebelum melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, izinkan saya memperkenalkan tim sesi ini. Perkenalkan, saya Widya Rimbawati selaku pengamat. Kemudian ada Bapak Parjono selaku coach dan Ibu Suyanti selaku coach. Kepada Pak Parjono selaku coach, mohon maaf kita awali obrolan sore hari ini ya Pak ya. Ya, boleh. Ya. Pada pertemuan sesi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak.
yaitu bagaimana rubrik penilaian percakapan coaching yang akan digunakan, kemudian kompetensi coaching yang ingin dikembangkan, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, dan indikator ketercapaiannya. Adapun nanti rubrik penilaian yang digunakan adalah menggunakan Alor Tirta. Ya. Ternyata siapa Alor Tirta? Oh, hafal. Oh iya, ada tujuan, Ya. kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Pak ya. Ya, boleh. Ya, yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Parjono kembangkan pada sesi pertemuan ini? Begini Bu, kalau saya itu memilih karena ada 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, kemudian sebagai pendengar yang aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu 3 hal yang nanti mungkin akan saya sampaikan salah satu saja. Oh iya, bagus sekali ya Pak. Kemudian, bagaimana bagian kompetensi mana yang secara spesifik akan Bapak kembangkan atau yang ingin Bapak observasi? Dari 3 hal itu Bu, Iya. ya, kalau saya memilih pertanyaan yang berbobot, artinya apa? Yang saya tanyakan itu kualitasnya atau maknanya bagi yang saya tanyai paham dan terus bisa memunculkan ide-ide bagus gitu. Oh iya, Ya, iya. gitu. Jadi seperti pertanyaan-pertanyaan pemantik ya Pak? Betul, Iya, betul. betul sekali. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin Bapak kembangkan apa? Saya harapkan dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas dan berbobot, ya, nanti bisa mengarahkan dari coaching, ya Bu Yanti nanti Ya. untuk mendapatkan solusi-solusi terbaik atas hal-hal apa yang menjadi masalah, kendala, atau yang belum sesuai harapannya Bu Yanti sebagai coaching. Dan itu nanti perlu saja berukur, artinya bisa dilaksanakan. Oh, iya. Demikian. Ya, semoga nanti bisa muncul ide-ide barunya ya Pak Ya, ya. amin, amin. Iya, oke, ini saya catat. Berarti nanti Pak Parjono selaku coach menginginkan Ibu Suyanti selaku coach mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang sedang dihadapi, dan nanti akan muncul ide-ide baru setelah adanya coaching ini. Ya, demikian. Oke. Iya. Monggo Pak Parjono dan Ibu Suyanti bisa dimulai Ya, kegiatan coachingnya. terima kasih Bu Rinda. Sebenarnya secara garis besar dari percakapan antara coach dan coaching ini tadi menggunakan alur cerita gitu Mbak. Oke. Kemudian ada respon yang menjadi harapan saya Iya. kepada Bu Suyanti. Ya. Ini dan ini nanti harapannya karena menggunakan alur cerita, tujuannya jelas, identifikasi, rencana aksi yang diharapkan dengan tanggung jawab bisa dilakukan. Ya. Nah ini Ya. kita mulai Iya, berubah, kita langsung berubah dimulai. nanti mencatat hal-hal yang penting. Oke, baik Demikian. Pak. Bu Yanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk Bu Yanti bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya sangat-sangat bagus. Ini hari ini tidak terlalu panas dan ini sore semakin sore rasanya semakin sakti. Ini sedikit air. Ya, di suasana di pinggir sungai, airnya mengalir, mudah-mudahan nanti mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi Bu Yanti utamanya dan bagi saya dan umumnya Bapak Ibu guru yang lain. Ada apa Bu?
ada sesuatu yang mungkin perlu disampaikan pada saya ini. Tapi sebelumnya Pak John ini Iya. longgar kok ini. Saya itu mau matur, mau curhat Ya. itu saya itu kok rada kecewa gitu karena Pak John itu kan nggak kasih kurikulum, jadi saya waktunya itu kok 1 menit itu untuk banyak orang ya. Alhamdulillah ini bisa saya tulis sebentar ya Pak ya. Boleh, Oh, insya Allah boleh. longgar. Terima kasih. Oke. Bagaimana Bu? Ya, saya itu mau curhat ini Pak. Saya kan ngajar kelas 10. Ya. Nah, kelas 10 ini ternyata banyak anak itu yang belum memahami fungsi permintaan, membuat fungsinya, keseimbangan menghitung keseimbangan pasar. Jadi ada hitung-hitungan sesama dasar linier basisnya. Padahal masa SMP mereka sudah melakukannya. Tapi mungkin ketika masa SMP mereka kan jadi kaum rebahan. Anak-anak itu kan belajarnya online. Nah, Ya. sekarang ya Dari- ketika offline itu kami yang menerima jadi bingung ini. Oh, oke. Iya, itu dan saya ingin mencari solusinya. Oh, berarti gini Bu, pembicaraan hari ini, sore ini fokus ngobrol tentang hambatan dalam pembelajaran. Ini tadi kok ekonomi keseimbangan pasar gitu. Iya, keseimbangan pasar, jual beli itu loh. Mereka sudah mempraktekkan, tapi kok menghitungnya kok ya. Kalau masalah duit mereka bisa ngitung pas Ya. aja. Tapi kalau untuk masalah ngitung di matematikanya itu loh masalahnya. Oh gitu. Iya. Nah, tujuan pembicaraan hari ini adalah ingin mendapatkan solusi atas hal-hal yang menjadi masalahnya Bu Yanti gitu. Ya. Oke. Terus gini Bu, menurut Bu Yanti itu gimana caranya menghitung keseimbangan pasar? Saya ini dengernya itu pada waktu saya dulu SMA gitu. Ya, keseimbangan pasar itu ada Iya. transaksi jual beli Pak John. Oh iya, ya. Terus ngitung fungsi permintaan dulu, kemudian fungsi penawaran, kemudian digabungkan. Nah, nanti muncullah keseimbangan pasar. Nah, kita ini adalah transaksinya. Kalau anak-anak itu jual beli langsung, mereka sudah sukses sekali, mereka pinter. Nah, tapi masalahnya ini untuk menghitungnya gitu. Oh. Jadi masalah di situnya. Prakteknya mereka sukses, tapi ngitungnya secara teori mereka kok kayak gini. Oh, Gitu. berarti kalau gambaran orang awam berarti ketika ada yang menawarkan, Ya, kemudian ada yang membeli, ya. penawarannya sekian, yang mau beli pengennya sekian, kemudian nanti kesepakatan kedua belah pihak. Itu namanya keseimbangan Oh pasar. ya, paham. Iya. 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 Oh gitu Ge. Masalahnya mereka kalau ketemu dengan angka-angka, kalau duit itu, uang itu kan selalu apa ya, bulat ya, Iya. 1 juta, 5 Iya. juta, mereka pinter. Tapi kalau ngitung secara matematika ada komanya, itu masalah itu. Padahal kalau kita kan tetap harus ada komanya. Ya gitu. Terus Bu, anak-anak berani mencoba atau gimana nanti membuat fungsinya itu? Nah, ini tadi mereka itu sebetulnya mau dan berani untuk mencoba, cuma kalau ketemu desimal kok takut gitu loh. Nah, itu yang jadi masalah. Oh gitu. Nah ini Bu, kalau siswa yang bisa membuat fungsi permintaan penawaran kemudian menghitung keseimbangan pasar Ya, itu berarti bisa dikatakan berhasil. iya. Oke, sekarang ini Bu. Nilai angka 1 sampai 10 gitu ya. Iya. Kira-kira sampai saat ini anak-anak itu belajarnya itu sampai di angka berapa ya? Kayaknya di angka 7 deh. Ada kan 7 ya? ada sebagian yang sudah Ya. bisa. 7. Efek dari zonasi lumayan belum bisa. Tapi Ya. untuk menuju yang lainnya hanya masih perlu sentuhan-sentuhan. Nilai itu dulu kalau saya dulu pada waktu sekolah sudah luar biasa karena sudah melebihi setengah dari target yang ada. Tapi kan Nah. itu kan belum sampai ke KKM. Oh ya. Iya. Oke Bu. Nah ini nggak belum mencapai KKM. Lah pengennya Bu Yanti itu nanti anak-anak nilainya pengennya berapa sih? Iya, kalau ini kan hitungan berarti saya pengennya mereka dapatkan nilai 10. Kan Oh, pasti 2 sempurna tambah gitu. 2 ya 4 gitu. Nggak mungkin 2 tambah 2 jadinya Iya. 15 kan nggak Ya, mungkin. karena ya kalau hitung-hitungan jelas ketika kurang dari setengah aja salah, betul ya. Iya. Terus gimana Bu? Target Ibu nanti anak-anak
biar dikatakan naik dari tahapan pembelajarannya, naik dari kualitas hasilnya, kemudian naik dari laporan yang dibuat, membuat grafik dan lain sebagainya. Oh gitu ya. Atau levelnya bertambah gitu. Mungkin saya pikir-pikir, jadi saya cuma berpikir saya punya satu ide kayaknya. Ya. Nah sekarang gini Bu, ide-ide apa yang mungkin Ibu bisa munculkan untuk mencapai target-target itu Bu? Mungkin kan saya kan mengajarnya pakai LKPD ya. Ya, Apa enaknya LKPD itu dipotong, diambil aja pas hitungannya, jadilah ini LKPD gitu ya Pak Jadinya. Kayaknya itu kayaknya solusinya deh. pakai LKPD ya, oke. Tapi dipotong, jadi tinggal setengahnya apa khusus untuk yang hitungnya saja. Bisa ya? Bisa. Kira-kira nanti kendalanya apa kalau pakai LKPD? Kendalanya mungkin nanti kalau ini LKPD itu mungkin anak-anak ya apa ya sudah bisa, mereka kecil. Kalau yang belum bisa, aduh kayak gitu jiwa-jiwanya. Nah, untuk mewujudkan mini LKPD itu biar paham anak-anak, oh ini tuh hasil keseimbangan pasarnya itu nanti bentuknya seperti apa. Jadi LKPD itu kan banyak sekali. Saya ambil yang saya khususkan cara menghitung fungsi permintaan. Oh, Kemarin ya, kesulitan pasar, ya. kurvanya itu saja. Oh, Jadi ya. apa yang dicomot itu. Oh, berarti melihat kurvanya saja sudah ketahuan, oh hasil kerjaannya anak itu betul atau perlu perbaikan gitu ya? Ya, Oh kayaknya ya. itu ya. Nah, sudah dapat ide. Terus apakah Bu Yanti mengalami kendala dalam membuat LKPD ini dan kira-kira pelaksanaan kegiatan dengan LKPD ini sudah berapa kali gitu? Ini kan pertama kali. Oh pertama kali. Iya. Oh gitu. Saya mau potong gitu lah. Ya kendalanya karena masih pertama kali masih jeduk-jeduk ya. Sukses gak itu nanti gitu. Oh gitu. Iya. Nah gini Bu, tadi karena pertama kali merasa wah bisa nggak ya, Iya. ragu atau gimana? Terus gimana nih Bu? Adakah ya seseorang, mungkin Bapak Ibu guru, sebagai teman sejawat atau pimpinan kepala sekolah bahkan dan sebagainya, yang bisa membuat atau membantu Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembuatan LKPD ini? Ada, saya biasanya melibatkan teman-teman NGMS ya, seperti Ya. Pak Kres, Widi, itu nanti untuk perhitungannya, kemudian anak-anak nanti membuat di Canva atau di apa, saya tetap pasti akan menjawab guru TIK-nya, salah satunya Pak Parjono itu siap. masternya ya. Ya, siap. Terus ini Bu, kan ketika Bu Yanti punya target nih, Ya. ya harus ada ukurannya dong. Ya. Berapa lama bisa Ibu Yanti melaksanakan kegiatan ini? Mungkin bangun mungkin 1-3 jam. 1 minggu. Yakin bisa nggak? Insya Allah bisa deh. Oh ya. Ya, kan mini LKPD ya. Ya. Nah gini Bu, karena ini target pertama kali, Ya. pasti nanti ada kendala-kendala. Ya. Nah, apakah ada Bu yang kira-kira bisa membantu Ibu dalam melaksanakan kegiatan ini? Kalau ada, guru apa? Kenapa guru itu? Ada pastinya. Iya. Guru saya pakainya guru TIK ya. Karena kalau Oke. anak-anak mau apa ya? Anak-anak menghitung nanti kolaborasinya kalau bingung ke guru matematika. Ya. Kalau nanti untuk teorinya ke guru ekonomi. Ya. Nah, kalau untuk membuat kurvanya itu yang Ya. jadi masalah, pasti larinya ke guru TIK. Nanti yang akan saya apa ya kunci itu adalah guru TIK. Ayo, gitu, lebih kayak gitu. Oh, ya, Bisa ya. siap, siap. Pasti, Kurva 2 dimensi bahkan 3 dimensi bisa. Ya, itu untuk memperjelas hasilnya. Nah, berarti sesama guru mapel dan antar mata pelajaran gitu Iya, ya. lintas mapel ya. Lintas mapel, oke. Ya. Kalau boleh saya simpulkan, Ya. nah, ini pembicaraan sore ini Bu Yanti mengalami masalah pembelajaran ekonomi khusus materi keseimbangan pasar dan sudah mendapat solusi terbaik yaitu dengan membuat mini LKPD. Nah, untuk mensukseskan itu membutuhkan beberapa teman
contohnya TIK, matematika yang menghitung tadi, kemudian harus menarasikan atas laporan mungkin guru bahasa nggih. Nah, itu bagus sekali untuk mengaktualisasikan itu. Kemudian oh ya Bu, ini jadi apa yang Ibu dapatkan pada sesi ini sesuai nggak dengan tujuan pembicaraan kita tadi? Alhamdulillah sangat-sangat sudah tercapai sekali karena saya mempunyai masalah tentang apa itu materi yang banyak itu bukan yang susah ternyata dengan tadi senior KPD lah gitu ya sejenak tapi wow ini luar biasa. Perasaan Ibu yakin bisa senang bahagia gitu ya? Ya bahagia banget ini terpecahkan dan Oke. tercerahkan ya. Terima kasih atas bimbingannya. Oke. Kemudian Bu, apakah Bu Yanti sudah pernah membandingkan penggunaan mini LKPD dengan sekolah lain yang sudah melakukan dan berhasil? Kayaknya di sekolah lain belum ada. Jadi Berarti kita perdana kali ya? Iya, Oh ya, oke. perdana ya ini ya. Ketika sukses berarti bisa didiseminasikan kepada sekolah lain, khususnya mungkin mata pelajaran ekonomi, Ya, bisa juga ke mata pelajaran yang lain. bisa. TIK juga bisa ini. Ya, ini bisa mendukung AKM Oke, juga bisa. oke. Yang Terima moderasi, kasih. ya. Oke Bu Yanti, keren, bagus, hebat. Terima kasih, Pak Jo. Di sesi terakhir, Ya. gimana perasaan Ibu Yanti setelah ya ini saya bertanya kenapa ada masalah atau tidak, kemudian Bu Yanti tidak mau mengungkapkan, memunculkan ide-ide barunya. Ini gimana perasaan Bu Yanti? Sangat-sangat lega sekali. Oh, Masalah saya alhamdulillah. terpecahkan dan Nih. tercerahkan. Terima Ya, kasih. ya. Ini ya tujuannya saya tidak apa-apa sih, cuma bagaimana di sekolah kita ini setiap guru yang mempunyai masalah secara sadar diri mengakui kekurangannya apa, kemudian berpikir keras untuk bisa mendapatkan ide-idenya secara mandiri sehingga pada pembelajaran berikutnya semakin mantap dan yakin bisa mengantarkan anak-anak pada jenjang yang diinginkan dan bahkan ke cita-citanya. Demikian Ibu Yanti. Nah, mudah-mudahan pembelajaran atau percakapan hari ini, pertemuan pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi saya, Bu Yanti dan teman-teman sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rimba. Ya Pak John, obrolan coaching yang sangat menarik sekali dari Pak John dan juga Ibu Yanti. Semoga nanti mini LKPD-nya bisa berjalan dengan baik dan berhasil. Kemudian kan karena Pak John dan Bu Yanti satu sekolah, nanti kalau berhasil kan bisa diobrolkan lagi. Oh, ya. iya. Jadi ya, jadi kan coaching ini kan berhasil berarti kalau itu ya Bapak Ibu. Insya Allah. Ya, kemudian sebelum saya Pak memberikan ulasan tentang apa yang saya amati, saya mau bertanya dulu dengan Pak John. Menurut Pak John, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Indikator ketercapaian pengembangan mana yang sudah tercapai sesuai yang Bapak inginkan tadi? Oh ya, pada pembelajaran atau percakapan hari ini ya, terima kasih Bu Rimba atas pertanyaannya, bagus sekali. Dari ada 3 kompetensi yang harusnya ada, yaitu kehadiran penuh bagi pendengar aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan saya fokus pada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, dengan pertanyaan yang berbobot, seorang coach nanti harapan saya bisa menemukan hal-hal baru, ide-ide yang cemerlang, bahkan terbarukan, dan tentunya dapat diimplementasikan dan ada hasilnya, kualitasnya anak pembelajarannya meningkat, pengetahuannya lebih levelnya menaik dan bisa mempraktekkan. Demikian Bu.
Oh iya, ini Pak Jo sudah sangat bagus. Secara garis besar dari percakapan Pak Marjono dan Bu Yanti tadi, alur petanya sudah nampak dengan jelas dan juga runtut. Iya. Kemudian ada respon yang cepat dari coach terhadap coach sehingga obrolan sangat asik dan nyaman, apalagi diiringi ini ya air mengalir, Iya. sehingga juga percakapannya mengalir dengan sangat baik. Bagian dari Tirta seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab juga sudah nampak dengan jelas sehingga melahirkan ide baru. Ide barunya tadi ya LKPD Mini dengan kan jadi ada sudah berhasil dengan kalimat-kalimat pertanyaan pemantik yang berbobot sehingga bisa memunculkan ide baru dari Bu Yanti. Sekian sesi kita pada sore hari ini, bisa dilanjutkan sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, ibu-ibu cantik. Wilujeng siang, Bu Yanti. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Masih bahagia ya? Bahagia banget ini pokoknya. Iya. Lagi piknik kan Bu kita? Iya. Piknik tipis-tipis. Iya. Tipis-tipis ya. Besok kita piknik yang bukan tipis ya. Iya. Siap. Oke, sebelum melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching ya, izinkan saya memperkenalkan tim di sesi ini dulu ya. Oke. Di sini saya Suyanti sebagai pengamat, kemudian Ibu Heni Purwaningsih sebagai coach, kemudian Ibu Widya Rimba sebagai coach. Nah, kepada Bapak Ibu sebelumnya, yang penting kita jaga tetap bahagia deh. Iya. Di sana ada bapak-bapak juga yang melihat kita, ya. Tapi nggak apa-apa, kita jadi selebritis juga. Itu yang pertama kali saya boleh ngobrol dengan Bu Heni ya selaku coach ya. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yaitu rubrik penilaian tentang coaching ini apa saja dan sebagainya. Saya ingin bercerita dulu. Sebelum coaching kan kita harus tahu rubrik penilaiannya dulu sebagai parameter ya. Nah, kita nanti rubrik penilaiannya adalah kita akan menggunakan alur Tirta ya. Masih ingat yang alur Tirta itu ya, ibu cantik ya. Tirta itu kan air mengalir saja gitu ya. Oke. Diawali dengan tujuan, identifikasi, dan kemudian rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Kepada Ibu Heni selaku coach ya, saya ingin tahu dulu Ibu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan di pertemuan ini? Di sini saya akan mengembangkan kan ada tiga kompetensi saya. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian ada pertanyaan yang berbobot, kemudian juga ada sebagai pendengar aktif. Jadi ada tiga kompetensi yang saya kembangkan pada ini pada internet. Oke. Dari ketiganya ini tadi Ibu Heni, kira-kira yang akan jadi tujuan utama yang spesifik itu yang akan dipilih itu yang bagian apa Bu Heni? Nah, yang paling menarik adalah kalau kehadiran dulu kita pasti selalu hadir di sini secara penuh ya. Pendengar aktif itu adalah semua orang yang bisa mendengarkan dengan sangat aktif gitu ya. Saya pengen mengembangkan potensi itu yang pertanyaan yang berbobot, karena dengan pertanyaan yang berbobot itu akan menggali potensi dari si coachnya atau dari permasalahan dari coachnya itu sendiri. Gitu ya. Ini yang berbobot adalah pertanyaannya ya. Iya, bukan orangnya. Bukan orangnya, karena saya tahu sendiri. Ini pengamatnya ini berbobot. Kecuali coach ya. Oke. Yang penting bahagia. Iya. Kemudian kalau boleh tahu indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Heni selaku coach ini apa ya? Nah, harapan saya melalui pertanyaan berbobot tadi nanti coach itu bisa menyelesaikan masalah yang dia punya dan juga bisa menggali ide-ide baru terkait dengan permasalahan yang beliau punya tentang apa yang kita bicarakan pada sore hari ini. Ya, ini berarti semangat ya Bu Heni ya. Oke. Kemudian ini saya catat boleh ya Ibu Heni ya. Dan saya selaku pengamat
akan mengamati panjenengan ketika coaching nanti, bersama Ibu Rimba sebagai coachnya, jenengan sebagai coachnya, dan nanti semoga bisa tujuan yang diinginkan tercapai. Ya. Apa Ibu? Ya. Monggo kelasinipun ya. Terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum Bu Rimba. Waalaikumsalam Bu Heni. Ya, Selamat sore Bu. selamat sore. Nah, Bu Heni punya waktu luang hari ini? ya insya Allah ada Bu Rimba. Mungkin sepertinya ada sesuatu yang membuat Bu Rimba ini jadi nggak bersemangat ya hari ini. Wajahnya berseri-seri tapi semangatnya kok kayaknya murung. Oh, Iya, gimana Bu? oh iya Bu Ada yang Heni. bisa saya bantu? Bu Heni anu ya, bisa baca muka orang. Soalnya auranya Oh, Bu Rimba itu beda. kenapa yuk? Saya rasa ada sesuatu. Oh iya. Mohon maaf loh Bu, mengganggu waktunya Bu Heni sebentar. Ya, nggak apa-apa. Ada apa ini Bu Rimba? Ini Bu, saya itu kan sebenarnya sudah lama pengen ngobrol, curhat-curhat sama Bu Heni tentang masalah yang saya hadapi. Mungkin nanti Bu Heni kan bisa membantu memecahkan masalah yang saya hadapi ini. Oh ya, masalahnya apa? Kok kayaknya sering sekali. Coba ceritakan pada saya, mungkin nanti saya bisa sedikit membantu untuk menyelesaikan masalah atau istilahnya mencari jalan keluarnya. Gimana Bu iya. Rimba? Gini Bu Heni, beberapa hari yang lalu, ya bukan beberapa hari sih, beberapa minggu yang lalu, di sekolah saya itu kan ada supervisi Bu Heni. Supervisi dari Bapak Pengawas. Pak Pengawas melakukan supervisi itu di kelas. Jadi di kelas, kebetulan kelas saya yang saat itu dijadikan bahan untuk supervisi beliau. Kemudian saat supervisi, Bapak Pengawas tiba-tiba menegur saya Bu Heni. Jadi saya mendapat teguran dari Pak Pengawas tentang cara saya mengajar saat di kelas. Kok bisa? Memang mengajar Bu Rimba seperti apa? Kok bisa sampai mendapat teguran? Apakah sampai apa istilahnya main tangan dengan siswa atau sampai menggertak siswa seperti itu kok dapat teguran dari pengawas Bu Rimba? Sebenarnya saya tidak sampai melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap siswa ya Bu Heni. Dan sebenarnya menurut saya pribadi juga masalah ini tidak begitu serius. Tidak serius di sini maksudnya gini, pengawas itu mengkritik cara mengajar saya. Jadi saya itu kan kalau apa itu mengajar di kelas itu hanya mengandalkan buku teks dan juga LKPD sebagai bahan saya untuk mengajar. Nah, menurut apa ya istilahnya tanggapan dari pengawas apa ya istilahnya apakah Bu Rimba itu tidak bisa apa istilahnya proses mengajarnya tidak baik atau seperti apa kok sampai misalnya menggunakan teks atau modul saja apakah Pak Pengawas mengalami ada keberatan seperti itu Bu Rimba? Begini Bu Heni, sejujurnya saya kemarin juga sudah menyampaikan kepada beliau, beliau itu keberatan kalau saya tidak banyak menggunakan buku teks. Jadi yang digunakan kok hanya LKPD dan tidak menyusun soal dengan sendiri. Jadi apa-apa mengandalkan LKPD tapi buku teksnya dikesampingkan seperti itu. Jadi beliau menyampaikan kepada saya kalau apa selama ini saya tuh kalau hanya mengandalkan LKPD saja, anak-anak sumber belajarnya akan berkurang. Jadi mereka apa hanya istilahnya kayak guru-guru model lama gitu loh Bu Heni. Jadi masalahnya di situ ya. Iya. Apakah saya bertanya selama proses pembelajaran itu apakah yang dilakukan Bu Rimba hanya memakai LKPD saja? Apakah tidak ada istilahnya cara lain biar anak-anak itu bisa berkembang belajarnya? Sebenarnya selama ini saya mengajar Bu Heni, saya itu menggunakan berbagai sumber. Tapi kebetulan saja ya pas Pak Pengawas datang kemarin, saya hanya menggunakan LKPD. Tapi untuk hari-harinya itu saya selalu menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku di perpustakaan, kemudian dari internet, atau buku-buku yang masih relevan dengan kurikulum yang kita gunakan saat ini. Jadi terus saya juga sampaikan kepada Pak Pengawas tentang apa yang sebenarnya
terjadi setiap harinya karena kan beliau kan supervisinya saat itu mendadak. Tapi kok saya rasa Pak Pengawas kemarin agak tersinggung ya Bu Eni. Sebenarnya apa yang dijelaskan Bulimba itu sudah bagus ya, sudah menggunakan sumber belajar dari video, dari buku. Cuma Pak Pengawas kan mengatakan kenapa nggak pakai cek seperti itu Iya. ya? Karena kan pada saat ini sumber belajar itu kan banyak, apalagi dari gaya belajar siswa. Kita kan harus memperhatikan gaya belajar siswa, terutama yang visual ya. Iya. Kita kan harus pakai teks nggak video saja atau English, artinya kan gaya belajar siswa itu Beda-beda. Nah, kenapa tidak kepikiran ke sana? Ya itu tadi Bu Eni, seperti yang saya ceritakan tadi. Sebenarnya kan saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, terus juga mengajak siswa untuk menonton video, kemudian menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Tapi kan ada beberapa siswa yang memang kalau tidak diterangkan gurunya secara langsung, hanya menonton video, kemudian hanya mendengarkan mendengarkan suara dari rekaman-rekaman, mereka tidak paham gitu. Jadi harus benar-benar ada teks yang diterangkan langsung, yang dibacakan langsung oleh gurunya, baru mereka paham. Karena itu tadi kan gaya belajar tiap siswa beda-beda ya Bu Eni ya. Ya, berarti kan dari pengawas kami beliau berharap dalam pembelajaran itu tetap ada teks belajarnya Iya. untuk memenuhi siswa yang belajarnya kurang maksimal. Kurang maksimal. Jadi kalau harapan pengawas itu juga selain menggunakan buku kemudian buku dan sebagainya, ada teks agar siswa yang mungkin gaya belajarnya visual gitu Iya. ya, perlu dijelaskan, nanti dia bisa belajar lebih maksimal. Itu ya Bu ya. Iya Bu Eni. Nah, setelah kita berbincang seperti ini, bagaimana perasaan Bu Limba terkait dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Pengawas terkait supervisi dari Bu Limba setelah jenengan bercerita tentang masalah yang jenengan rasakan? Sebenarnya saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya. Memang buku teks itu sebagai sumber belajar juga penting gitu. Mungkin kan harapannya Pak Pengawas itu ya supaya buku teks yang digunakan bisa mempermudah siswa yang gaya belajarnya berbeda itu tadi ya Bu ya. Jadi ya ada benarnya juga pendapat Pak Pengawas itu tadi. Ya, oke, berarti Anda dengan ide dari Bapak Pengawas tadi, perasaan jenengan setelah bercerita dengan saya apa yang jenengan Ya. rasakan, jadi lega, Oke, jadi senang atau Iya. malah tambah ruwet gitu? Malah ini saya merasa jadi tercerahkan karena kemarin kan sebenarnya saya kurang nyaman ya, jadi resah kepikiran gitu loh Bu. Iya. Kok Pak Pengawas kemarin seperti ini gitu. Tapi kan dengan saya cerita dengan Bu Eni kan ada titik terangnya. Ya, oke. Syukurlah kalau begitu, kalau Bunda merasa lega. Nah, dengan apa yang kita bincangkan tadi, apa yang jenengan rencanakan ya untuk nanti ke depan proses pembelajaran ke depan, komitmen apa yang akan jenengan lakukan sesuai dengan rencana itu Bunda? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar yang pasti saya akan mengacu pada yang tertera pada kurikulum ya Bu, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang adanya penggunaan buku teks. Jadi tidak hanya LKPD saja, tidak hanya video, tidak hanya rekaman suara, tapi juga saya akan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Ya, oke. Berarti harus menggunakan semua sumber belajar yang ada untuk memaksimalkan kompetensi dari siswa. Iya, Dan betul anak juga sekali. bisa berkembang dengan baik. Iya. Itu ya Bu Limba ya. Nah, lalu dukungan apa yang Bu Limba butuhkan untuk menjalankan komitmen yang Bu Limba melaksanakan tadi? Itu juga masih dalam pikiran sih Bu. Mungkin ya kalau saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan guru sejawat ya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan, jangan lupa sumber belajarnya, kemudian jangan lupa menggunakan buku tes karena ya sama teman-teman wali kelas lain juga seringnya kan kalau di SD kan itu ya Bu ya, guru kelas kami ya. Jadi seringnya
LKPD saja yang gampang, yang sudah ada rangkumannya. Kalau buku teks kan panjang-panjang, jadi mungkin saya akan mengingatkan rekan sejawat juga untuk memakai, selain menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan video dan rekaman suara, juga buku teksnya jangan sampai dilupakan seperti itu. Oke, Bu Rimba, ide yang sangat bagus sekali, brilian ya. Semoga nanti dapat segera terselesaikan dan penjenengan dengan suasana hati yang nyaman bisa melaksanakan komitmen ini, bisa mengajak rekan-rekan sejawat juga untuk bisa berkolaborasi, mengingatkan mereka untuk bisa memakai sumber belajar yang banyak. Iya. Iya. Oke. Terima kasih banyak ya Bu Eni untuk waktunya mendengar keluh kesah saya hari ini. Sekarang jujur saja saya sedikit merasa lega, enggak sedikit sih, lega, banyak leganya. Semoga kita bisa menjadi guru-guru yang memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Walaupun saat disupervisi maupun tanpa disupervisi pun kita juga memberikan proses pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan bagi siswa dengan menggunakan berbagai sumber belajar ya. Ya, juga kita semua bisa menjadi guru yang terbaik untuk Iya. kita dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan gitu ya, Bu, Iya. ya, dengan berbagai macam sumber gitu ya, belajar sesuai dengan gaya belajar kita. Iya. Oke, Ya. Bu Eni, terima kasih sekali. Salam sehat selalu nih Bu Eni. Sama-sama, pokoknya semoga maju terus pendidikan Indonesia kita. Iya, Oke. amin. Biar lega dan bahagia selalu ya, Bu. Iya, Bu. Ya, oke. Terima kasih, Bu Bunda. Sama-sama Bu Eni. Luar biasa, proses coaching yang luar biasa. Eh, dengan Bu Heni selaku coach dan Bu Rimba selaku coach ya, luar biasa. Pertanyaan pemantik, kemudian yang diberikan yang sangat-sangat luar biasa, kemudian coachnya juga semangat untuk curhatnya, dan coachnya itu bersedia untuk jadi baskom ya, Penampung ya kita Penampung ya. Biar airnya tetap mengalir, tetap Iya. penampungnya harus jalan terus ya. Ya, di sini saya sebagai pengamat sangat-sangat terkesan ya. Nah, secara garis besar dari percakapan coach dan coach tadi sangat luar biasa dan detail sekali urutannya dengan alur ceritanya ya. Jadi ada tujuannya disampaikan, kemudian identifikasi masalahnya apa dulu, kemudian dilanjutkan rencana aksinya itu mau ngapain dengan strategi yang luar biasa, dan terakhir ada komitmennya yang berupa tanggung jawabnya ya. Luar biasa. Dan ini tadi karena dua-duanya ya, coach dan coachnya mereka ngobrol ya, panjenengan berdua ngobrol, langsung gercep banget responnya. Oh iya ini macam keren banget ya. Kemudian suasananya diiringi dengan syahdunya ini semakin sore ya, airnya semakin mengalir terus dengan derasnya seperti tirta, jawabannya selalu mengalir ya. Asik dan nyaman ya, terasa ya. Nah, di sini saya juga sangat-sangat salut dengan Bu Heni karena memantik pertanyaan yang berbobot ya kepada coach, sehingga memancing coach untuk mempunyai atau memunculkan ide yang baru ya, itu tetap menggunakan buku teks. Jadi meskipun kita di zaman yang sudah serba IT, tetapi kita tetap menggunakan buku teks, karena kalau IT itu kadang bergantung dengan internet, tapi kalau buku teks ya udah tanpa internet oke, yang penting ada lampu ya, lampunya dan minat dan niatnya. Nah, di sini saya mau bertanya kepada Bu Heni, kira-kira Bu Heni apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Apakah indikator pencapaiannya tadi sesuai yang diinginkan? Ya, tadi kan saya pengennya ada pertanyaan yang berbobot. Iya. Dari tadi kan sudah mengajukan beberapa pertanyaan terbuka kepada Koji. Iya. Akhirnya Koji juga mendengarkan dengan penuh kehadiran penuh gitu ya. Jadi akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu muncul dengan sendirinya. Mengalir ya, Iya, mengalir saja. Dan alhamdulillah sangat berbobot sekali gitu. Iya. Badan kita yang sangat berbobot ini, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh Bu Rimba tadi sudah bisa terselesaikan, dia sudah bisa lega seperti itu. Ini berarti adalah proses coaching yang luar biasa. Iya. Satu lagi pertanyaan buat Bu
Bu Heni ya. Ya. Kalau tadi kan prosesnya sudah luar biasa sesuai alat pintar dan sebagainya. Dari kita ngobrol, ada coaching, kemudian yang terakhir ini penutupan. Satu lagi, apa kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching ini tadi? Tadi kan dari coaching tadi kan ingin mengembangkan pertanyaan dan berikut. Nah setelah ini selesai, apa yang akan dikembangkan oleh Bu Heni? Dari pertanyaan-pertanyaan yang dibobot tadi, saya berharap nanti kita bisa menggali ide-ide baru gitu. Ide baru ya. Kita bisa memberdayakan coachingnya sendiri gitu. Untuk bisa berkembang lebih baik lagi seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dibobot itu nanti bisa menghasilkan ide-ide baru yang bisa mengembangkan kita pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa kita seperti itu ya. Ditambah lagi ketika nanti sukses bisa bisa diseminasi yang Nah, pertama itu yang pertama iya, ya. iya. Yang kedua nanti coachnya bisa menjadi coach untuk teman yang Iya, lainnya. betul Masya Allah. sekali. Itu adalah target kita ya. Iya. Oke. Terima kasih kepada Bu Heni selaku coach, selaku coachnya adalah Bu Rinda, dan semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini bermanfaat untuk diri kita, untuk kemajuan pendidikan yang ada di sekolah kita dan pendidikan pada umumnya. Demikian dari kami dari sesi ini. Jika ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia selalu. Ya, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten ibu-ibu semuanya. Wilujeng sonten Pak Jon. Ya, kami tadi menyebutkan Bapak karena Pak Barjo sebagai kameramennya. Terima kasih Pak Barjo. Ya, kemudian sebelum melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, izinkan saya memperkenalkan diri pada sesi ini. Saya selaku pengamat Bapak Parjono dari SMA Karangnongko, kemudian selaku coach Ibu Widya Rimbawati, kemudian selaku coach Ibu Heni Purwaningsih ya. Terima kasih ibu-ibu semuanya yang pada kesempatan hari ini bisa ngobrol bareng ya. Ibu Heni selaku coach dan Ibu Rimbawati selaku coach, mohon maaf kita awali obrolan pada sore hari ini nggih. Ya. Pada pertemuan sesi ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Utamanya kegiatan pada sore hari ini pasti nanti saya banyak bertanya ini. Kemudian hal-hal yang perlu saya tanyakan yaitu bagaimana rubrik penilaian percakapan coaching yang ada yang akan digunakan pada kesempatan pada sore hari ini, kompetensi coaching yang ingin dikembangkan, bagaimana kompetensi yang mana yang secara spesifik akan diobservasi dan indikator ketercapaiannya. Adapun rubrik penilaian yang digunakan yaitu menggunakan alur tirta. Tirta itu air sesuai dengan kondisi alam yang kita gunakan ini ya. Kemudian yang mempunyai makna bahwasanya menggunakan alur tirta itu yaitu secara berurutan tentang tujuannya seperti apa, kemudian identifikasi masalahnya bagaimana, kemudian rencana aksinya dengan target dan strateginya apa, dan tentunya tanggung jawab apa yang bisa dilaksanakan. Nah, kemudian yang kedua adalah kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada pertemuan hari ini. Kemudian yang ketiga, bagian kompetensi mana yang secara spesifik diobservasi. Dan yang keempat, ini untuk pengetahuan bersama bahwasanya indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang akan inginkan. Nah, ini merujuk pada kesempatan pada sore hari ini saya akan menyampaikan
kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada pertemuan pada hari ini, Bu Riba? Jadi, Ya Pak John, iya. kan kompetensinya ada 3 ya, Ya, Pak. betul. Ada kehadiran penuh, Ya. kemudian pendengar aktif, Oke. dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kalau kehadiran penuh, pasti kita kan hadir sepenuhnya di sini ya, Ya. Pak. Kemudian mendengarkan secara aktif Oke. agar bisa melakukan Ya. coaching dengan baik. Jadi Ya. yang saya pilih kompetensinya, yang ingin saya kembangkan adalah bertanya dengan pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti saya sebagai coach dapat menggiring coach menggali potensi dirinya. Oke, terima kasih Bu Riba. Iya, Pak. Ini yang dikuatkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pastinya dalam melakukan itu juga kita harus hadir penuh itu menyimak atas apa yang disampaikan saudari Koci, kemudian mendengarkan secara aktif dan memandu atau bisa menguatkan bagaimana saudara Koci nanti bisa menggali potensi dirinya atas hal penyelesaian masalah pada waktu pembelajaran guru sebagai Koci dengan muridnya. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan yang dikembangkan atau yang diinginkan bagaimana berubah ini? Indikatornya harapan saya ya Pak, Ya. melalui nanti saya mengajukan pertanyaan yang berbobot sebagai coach, nanti saya bisa mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi terbaik Ya. dari permasalahan yang sedang beliau hadapi. Ya. Kemudian saya juga berharap coaching ini bisa memunculkan ide-ide baru yang kemudian nanti kalau idenya sudah berhasil dilaksanakan, nanti bisa disemanasikan atau ditularkan dengan rekan sejawat yang lain. Ya, terima kasih Bu Riba. Ini pastinya saya catat nanti hal-hal penting, penguatan-penguatan apa yang menjadi target dan solusi-solusi yang bisa dilakukan, tanggung jawab apa yang mungkin bisa dioptimalkan. Selaku coach menginginkan bahwasanya nanti bisa menggali potensi apa yang ada pada coach, kemudian selaku coach mendapatkan solusi yang terbaik. Hal-hal apa yang bisa dilakukan utamanya, karena ketika sadar diri atas kekurangannya, bisa mengoptimalkan apa potensinya, dan tentu saja targetnya memang bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan pembicaraan pada kesempatan hari ini bisa berjalan baik, dan ini pastinya ide-ide apa nanti akan saya catat sebagai tanda hal-hal yang menarik proses pembelajaran. Dan untuk itu Ibu Rimbawati sebagai coach dan Ibu Heni Perwaningsih sebagai coach, waktu sepenuhnya kami aturkan kepada ibu-ibu semuanya. Monggo Ibu Rimba. Baik Pak, terima kasih. Monggo Bu Eni. Selamat sore Bu Rimba. Selamat sore Bu Eni. Rimba ada waktu? Ada Bu, ada yang bisa saya bantu Bu Eni? Saya tuh pengen ngobrol-ngobrol nih dengan Bu Rimba. Ada sesuatu yang mengganjal di hati saya gitu Bu Rimba. Apa Bu Edi? Kok kurang keras ini saya dengarnya. Ada sesuatu gitu loh Pak, saya tuh rasanya menek gitu loh di hati. Oh, iya. Ya kayak air mengalir di belakang saya ini. iya. Saya tuh ada sesuatu yang mengganjal gitu loh Pak Oke. John. Iya. Saya tuh pengen ngobrol sama Bu Rimba. Gini Bu Rimba, saya itu kan mengajar kelas 4 ini. Iya. Sekarang kan sudah kurikulum Kurikulum merdeka. ya kan, sudah kurikulum merdeka. Nah, sekarang tuh anak-anak tuh apa ya istilahnya, kayak motivasi belajar mereka tuh menurun sekali gitu loh. Terus mereka tuh jadinya juga dengan motivasi belajar yang menurun, kemudian apa istilahnya, jadi mereka tuh malas juga untuk ngumpulin tugas seperti itu iya. Bu Rimba. Jadi ada siswa yang malas mengumpulkan tugas itu ya Bu Eni? Iya. Oh, jadi begitu Bu. Kemudian anak-anak mengalami penurunan motivasi dalam belajar ya Bu Eni ya? Iya. Apakah itu berdampak pada hasil belajarnya juga Bu Eni? Iya Bu, otomatis lah Bu, ketika mereka motivasi belajarnya menurun, akan sangat berdampak sekali pada proses pembelajaran. Oh iya.
Oke Bu Heni, kira-kira apa yang ingin Bu Heni dapatkan di akhir obrolan kita ini nanti Bu Heni? Saya itu ingin menemukan hal-hal yang baru yang dapat memotivasi siswa biar mereka tuh bisa belajar lebih rajin seperti itu. Iya, coba Bu Heni, saya mau tanya dulu. Dari level 1 sampai 10, menurut Bu Heni sendiri, eh, Bu Heni itu ada level berada pada level keberapa pada saat Bu Heni memotivasi siswa dalam proses pembelajaran di kelas? Kalau saat ini sih masih di level 6 ya Bu Rimba ya. Saya tuh masih di level 6 itu kayaknya saya sendiri belum terlalu banyak memberikan motivasi kepada mereka Bu Rimba. Iya. Kira-kira Bu Heni ingin meningkatkan levelnya dari level 6 mau ke level berapa Bu Heni? Nggak muluk-muluk sih Bu Rimba. Iya. Nggak muluk-muluk sih, saya mungkin kalau mencapai level 10 tuh untuk memotivasi siswa itu masih agak sulit ya. Iya. Mungkin saya cukup naik 2 sampai 3 level saja lah. Saya bisa nyampe level 8 atau 9 itu saya sudah sangat bersyukur sekali. Oh iya. Kemudian kalau saya boleh tanya, rencana apa saja yang Bu Heni siapkan agar Bu Heni tadi yang seperti Bu Heni ceritakan agar bisa mencapai ke level 8 atau 9 itu, Bu Heni sudah punya rencana seperti apa? Mungkin saya harus memanajemen kelas dulu ya Bu Iya. Rimba ya. Mungkin dari awal pembelajaran untuk meningkatkan semangat mereka untuk belajar, itu saya akan mulai dengan SBK Oh, biar iya. mereka juga apa istilahnya semangat dulu belajarnya. Ketika mereka semangat, mereka akan termotivasi untuk belajar seperti itu. Jadi mereka sudah fokus dulu, Iya. mindfulness dulu Oh seperti iya, itu benar Bu Rimba. sekali. Dulu bikin terus nanti selain itu saya mungkin juga harus membuat media pembelajaran ya, media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa Iya, gitu ya. betul. Mungkin saya harus membuat video-video yang menarik gitu biar Menyenangkan. mereka bisa termotivasi untuk belajar lebih rajin lagi seperti itu. Oh iya, bagus sekali ya Bu Heni rencana-rencana Bu Heni. Dari beberapa rencana yang Bu Heni sampaikan tadi, menurut Bu Heni mana yang dalam waktu yang cukup mendesak ini yang akan Bu Heni lakukan terlebih dahulu? Pertama-tama yang akan Bu Heni lakukan yang mana dulu? Oke. Mungkin ini ya yang paling bisa cepat saya laksanakan mungkin membuat video pembelajaran yang Oh, menyenangkan iya. dulu Bu. Sama ice breaking. Ice Iya. breaking kan kita bisa dengan ice breaking itu anak-anak tuh jadi lebih bersemangat seperti itu. Iya. Jadi nanti mereka tidak mau nonton kan jadinya. Mereka Iya. punya semangat untuk bisa dalam pembelajaran itu jadi asik seperti itu. Biar tidak ngantuk ya. Biar tidak ngantuk. Salah satunya juga seperti itu. Tidak bosan. Oh iya. Begitu ya Bu Heni ya. Jadi menurut Bu Heni yang harus segera dilaksanakan kan tadi memakai video pembelajaran yang menyenangkan, kemudian menggunakan video yang menarik dan juga pastinya melakukan breathing agar Iya. siswa kan tetap fokus belajar ya, tidak bosan, tidak ngantuk. Kira-kira kapan itu bisa dilaksanakan Bu Heni? Kalau bisa secepatnya sih Bu Rimba, Iya. saya pengen anak itu mereka punya motivasi belajar yang tinggi, kemudian tugas-tugas mereka juga diselesaikan dengan segera seperti itu. Kalau bisa nanti minggu depan ya Bu, insya Allah iya. nanti mulai hari Senin saya akan mencoba untuk menerapkan apa yang saya rencanakan tadi nih dalam pembelajaran, kemudian ada activity dalam pembelajaran juga biar menyenangkan, biar sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Oh iya, pas banget ya Bu Heni, besok Senin itu kan sudah mulai puasa. Jadi anak-anak biar tidak ngantuk kan saat Iya. puasa, jadi diselingi video pembelajaran sama breathing, pas banget. Oke, untuk memudahkan pekerjaannya Bu Heni nanti, siapa sih yang menurut Bu Heni bisa membantu dalam melaksanakan rencana aksi Bu Heni? Untuk itu tadi memotivasi murid-murid tadi, meningkatkan motivasinya, siapa yang dapat membantu Bu Heni untuk membuat video pembelajaran yang menarik, kemudian menyiapkan briefing yang menarik dan bergantian juga. Oh ya, kalau itu mungkin saya nanti akan menghubungi pakar-pakar IT di sekolah saya ya, karena kalau mau membuat video pembelajaran yang menarik saya harus banyak belajar dari guru-guru IT dan nanti Iya. mungkin
saya juga. Oh Pak John guru IT ya, nanti saya belajar dari Pak John ya. Oh Boleh, iya, boleh. betul. Oke, Ya. nanti Ya. salah satunya saya akan belajar dari Pak John, ketemu video pembelajaran yang Iya. menarik tentunya Iya. ya, Bu Rimba ya. Kalau SBK kan bisa ya Bu cari di YouTube Iya. banyak referensinya. Oke. Kemudian bagaimana kita bisa tahu nanti rencana yang Bu Eni buat itu bisa terlaksana dengan baik atau tidak? Gini aja berubah Ya. minggu depan kita ngobrol lagi aja ya. Oh iya, sambil nanti kita kita ketemu ngeteh. lagi. Kita nanti Iya. ngopi-ngopi di Boleh. kantor sebelah nih, gitu ya Bu Ya. Rimba ya. Ya. Ya nanti kan bisa cerita-cerita hasilnya ya Bu. Ya. Gitu. Jadi kemudian komitmennya Bu Heni sama rencana ini apa Bu? Di sini saya akan coba selalu menerapkan metode-metode pembelajaran yang menarik ya Bu. Iya. Punya komunitas terhadap diri saya sendiri, kita akan menghubungi Oh iya. yang menyenangkan. Kalau di sini dengan aktivitas SBK, anak juga semangat Motivasi meningkat. meningkat. Iya. Wah keren sekali Bu Eni. Semoga ya Bu rencana aksi yang sudah Bu Eni rencanakan bisa berjalan dengan baik. Nanti saya tunggu hasil dari rencana yang sudah Bu Eni rencanakan. Kita nanti ketemu lagi ya Bu, ngobrol-ngobrol hasilnya bagaimana. Apakah motivasi siswa bisa meningkat atau malah stop atau malah menurun. Tapi kalau menurut saya sih pasti meningkat lah Bu ya. Semoga diskusi kita sore hari ini bisa bermanfaat ya Bu Eni. Jadi kita bisa meningkatkan kualitas mengajar kita di kelas. Ya Bu. Oke, terima kasih sekali Bu Rimba dengan saya berdiskusi dengan Bu Rimba itu mencerahkan saya gitu. Jadi nanti saya tuh kalau misalnya anak-anak tuh motivasinya berkurang, saya tuh saya tuh berarti saya harus bikin video nih, gitu. Iya. Saya harus kreatif nih, Iya. saya harus berkolaborasi dengan Pak John ini, Iya. gitu. Saya Boleh, harus belajar boleh. icebreaking yang menyenangkan, Iya. menambah semangat. Yeay. Saya jadi bahagia sekali gitu Iya. rasanya. Terima kasih sekali Bu Rimba. Sama-sama Bu Eni. Jangan lupa buat videonya, cari siap. printingnya ya Bu. Siap. Tetap semangat selalu ya Bu. Ya, kasih. Ya. Ya, terima kasih Ibu Rimbawati sebagai coach, bagus sekali karena bisa menggali potensi apa yang ada pada Ibu Heni Purwaningsih. Dan ini coachnya Bu Heni Purwaningsih bagus sekali. Tadi saya mengamati bahwasannya yang menjadi kekurangannya adalah motif belajar siswa menurun. Iya, Nah, motivasi terus belajar. hal-hal baru apa sih yang bisa menjadikan anak-anak itu motivasi belajarnya menaik? Nah, Iya. itu tadi bagus melakukan ice breaking yang bervariatif, media pembelajaran yang menyenangkan, kemudian video-video untuk mengaktualisasinya tentang pembelajarannya, sehingga mata pelajaran itu tidak begitu dipandang sangat menyeramkan, sulit, menakutkan. Tapi dengan ice breaking, kemudian mindfulness, kemudian media pembelajaran yang bervariatif, insya Allah nanti saya yakin Bu ini nanti bisa penguasaan kelasnya bagus, peningkatan targetnya menaik, sehingga di mata anak-anak Bu ini menjadi idola bagi anak. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih percakapan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tirta, Kelompok. Empat, Yanti. Rimba. Heni. John, Tergerak. Bergerak. Menggerakkan. Salam guru hebat. Kelompok. Tirta, Kelompok. Empat. Yanti. Rimba. Heni. John, Bergerak. bergerak. Salah, kudune tergerak dulu. Ya kudu langsung tergerak ngono ya. Menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten Bapak Ibu. Wilujeng sonten. Nggih, matur nuwun. Sebelum melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, izinkan saya memperkenalkan tim sesi ini dulu nggih. Perkenalkan, saya selaku pengamat Widyar. Kleru, saya Widyari Mbawati selaku Ora pisankan saya. Ora apa-apa, ora kudu persis suwi. Dipateni lagi. Sing ngene ae. Salah baleni engko garek potong ning. Ya. Rasa dipotong piano. Ya, bos Pak.